Terus yang reproduksi seksualnya itu ada hifa jantan dan hifa betina yang berdekatan yang membentuk gametoganium, di mana gametoganium ini memiliki banyak inti yang haploid. Terus terjadi plasmogami atau penyatuan plasma sel atau bagian dinding-dinding selnya itu dia menyatu, cairan-cairan selnya itu menyatu. Jadi cuman cairannya yang menyatunya. Terus plasmogami ini menyebabkan pecahnya dinding gametoganium. Terus diikuti dengan kariogami. Jadi setelah plasmanya ini yang bergabung, inti selnya lagi yang menyatu atau yang disebut dengan kariogami, sehingga terbentuklah sigosporangium yang menghasilkan lagi sigospora. Jadi seperti namanya, sigomycotina, jadi dia khusus menghasilkan spora seksual, yaitu sigospora. Nah, sigospora ini akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi. Ini seperti biji ya, dia juga mengalami fase dormansi apabila sudah tidak sesuai. Terus yang divisi selanjutnya itu divisi ascomycotina. Jadi ascomycotina ini dia berkembang biak dengan menghasilkan spora yang disebut ascospora. Jadi spora seksualnya itu yaitu spora seksual yang dihasilkan dalam struktur khusus yang disebut dengan ascus. Jadi ini ascus. Ascomycotina di bagian yang dikatakan dengan ascus. Dan di dalamnya itu terdapatlah ascospora ini. Reproduksi aseksualnya dilaksanakan dengan menghasilkan conidia yang hifanya bersepta. Nah, kelompok ini yaitu ragi dan macam-macam tampang, bahkan beberapa jenis cendawan. Di sini ada jenis-jenis hifanya, jenis-jenis ascopcapnya. Kalian bisa lihat ada apotesium yang bentuknya kayak cawan, atau ada peritesium yang seperti botol, terus ada cleistotesium seperti lingkaran, dan ada yang tanpa ascopcap, jadi berkumpul di tengah seperti ini. Nah, dia itu hifanya bersekat dan berhenti banyak, bersifat saprofit dan parasit, yang menghasilkan spora dalam ascus. Terus setiap ascus ini mengandung 8 spora. Di satu begini, satu ascusnya ini ada 8 sporanya. Ascusnya itu berkumpul membentuk ascospora. Jadi satu begini ascosporanya. Contohnya jamur ascomycotina ini ada Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kalian gunakan untuk pembuatan tape dan roti. Ada Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik. Terus ada Neospora crassa atau yang digunakan pada pembuatan oncom dan ampas tahu. Terus di sini kita bisa lihat daur hidup ascomycotinanya. Nah, reproduksi secara seksualnya itu uniseluler. Yang uniseluler dan multiseluler berbeda. Pada yang uniseluler dia membentuk tunas. Jadi langsung ada individu baru di dekatnya. Seperti pisangnya ada tunas di dekatnya. Terus multiseluler itu dengan fragmentasi miselium. Fragmentasi berarti dia itu mengalami terpotong miseliumnya dan membentuk conidiospora. Terus secara seksual itu yang uniseluler dan konjugasi. Sedangkan multiseluler dan singgami, di mana ascosporanya itu tumbuh menjadi hifa yang kemudian bercabang yang bentuk dengan miselium. Terus ujung miselium ini berfungsi menjadi escogonium, yang itu oogonium, ini betina ya. Terus dan antheridium yang berpasangan, kan beda, ada yang betina dan yang jantan. Terus terjadilah plasmogami dan kariogami melalui trikodin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau disebut juga zigot. Terus nukleus diploid ini mengalami meiosis, di mana 4 sel yang haploid setelah itu mengalami mitosis, menghasilkan 8 ascospora, yaitu tubuh hifa baru, dan prosesnya akan berulang lagi. Seperti ini ya, ascosporanya dia mengalami pemotongan atau fragmentasi menjadi conidia, terus dia mengalami germinasi bentuk miselium dan menjadilah tumbuhan yang dewasa. Kalau ini yang seksualnya ada Scogonium antheridiumnya, terus ada Scopcaria ini mempunyai ascus,
mana dia memiliki dikaryotik hifanya dikaryotik, terus mengalami karyogami, terus diploid, nukleusnya itu diploid membentuk 2N zigot, terus meiosis dari 4 sel yang haploid. Inti yang haploid ini mengalami mitosis menjadi 8 askospora, terus dia akan keluar dari ini, askokapnya dia akan keluar menjadi askospora dan mengalami germinasi menjadi miselia, terus menjadilah individu baru seperti ini. Terus kita lanjut di divisi Basidiomycotina. Misalnya dari zat kitin, multiselular ya, tidak ada yang uniselular di sini di divisi ini. Terus dia memiliki hifa yang bersekat, dibedakan hifa primer yang ganti 1 dan hifa yang sekunder atau ganti 2, mengandung inti yang haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat, terus membentuk badan buah yang disebut dan basidiokap. Kalau ascogonium itu dia punya ascokap, kalau ini punya basidiokap. Jadi reproduksi vegetatifnya secara aseksualnya itu dengan membentuk conidiospora, secara seksualnya dengan menghasilkan basidiospora. Ini struktur tubuhnya Basidiomycotina, kalian bisa lihat berupa jamur multiselular dan makroskopis. Makroskopis berarti bisa dilihat dengan mata telanjang kan, tanpa menggunakan alat. Strukturnya bisa jelas seperti ini, kalian lihat. Terus sifatnya itu bersekat, bersifat saprofit dan parasit, mempunyai badan buah atau basidiokap. Di sini basidiokapnya, tempat pembentukan basidium. Nah, basidium itu adalah tempat berbentuknya spora. Jadi di bawah sini ya, di bagian-bagian ada lamellanya. Nah, lamella ini biasa disebut dengan bila. Pileus itu biasa disebut tudung, karena kayak tudung nasi gitu. Annulus ini cincin. Stip itu batangnya, batang semuhnya. Vulva itu kayak cawannya itu di bawah. Terus miselium ini. Terus di sini ada contoh jamur Basidiomycotina, di mana dia fungsinya itu ada 2 di sini, ada sebagai bahan makanan atau panennya sebagai bahan makanan, ada parasit. Ini jamur kancing, Volvaria volvaceae, ini jamur kuping, Auricularia polytricha. Di sini ada Pleurotus, kayak jamur begini yang biasa dimakan. Terus ini parasit pada dente, Exobasidium equexan. Terus pada tebu dan jagung, Ustilagos kitamine. Terus ada Puccinia aracidis, itu parasit pada tumbuhan kacang. Terus di sini kita lihat bisa ada daur hidupnya. Nah, secara aseksual itu dengan pembentukan konidia, jadi di sini cuma reproduksi seksualnya yang diperlihatkan. Di situ dengan singgami, di mana terbentuk basidiospora. Nah, hifanya yang positif dan hifanya yang negatif yang berbeda jenis kelamin ini mendekat. Terus terjadilah plasmogami, peleburan. Terus dia hifa, di mana miselium sekunder menjadi basidium. Jadi penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Terus terbentuklah 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut dengan sterigma. Terus inti diploid ini membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Nah, basidiospora ini akan tumbuh menjadi hifa yang bersekat. Seperti ini. Pertama ini ada yang dewasanya ada 2 tipenya yang berbeda jenis kelamin. Terus ini plasmogami. Terus terjadi di karyotik miselium. Terus terbentuklah basidiokap, di mana di sini ada basidia di daerah sininya. Nah, di basidia ini ada sel yang dikaryotik, terus terjadilah karyogami menghasilkan inti yang diploid, terus mengalami meiosis, di mana dia berkembang menjadi 4. Terus ada dia akan pecah atau mengalami germinasi menjadi basidiospora dan menjadi lagi haploid miselia dan menjadi yang dewasa lagi. Terus yang selanjutnya kita masuk di daur hidupnya nih. Reproduksinya. Divisi Diomycotina. Jadi divisi ini adalah divisi yang
perkembangan secara seksualnya belum diketahui. Jadi biasa disebut dengan